Shalom, kita memasuki video yang ke-9 ya. Pada video ini saya ingin sedikit menjelaskan bagaimana orang-orang Pentakosta melihat Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama. Bagaimana Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dari perspektif Pentakosta ya. Saya seperti di awal saya sudah mengatakan ini bahan bukan murni saya susun, tapi saya ambil dari beberapa bagian. Tentu utamanya dari Felix Karkainen dengan juga sumbernya dari Simon Chen ya. Nah, kenapa ini penting? Supaya kita melihat mengapa sampai sekarang orang-orang Pentakostal itu menganggap bahwa apa yang mereka dakukan di dalam pengalaman yang masih berkelanjutan itu ada dasarnya, bahkan dari Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Lama sendiri mengatakan kata atau mendefinisikan kata spirit itu adalah ruah dan pneuma ya, yang makna aslinya itu adalah udara yang bergerak ya, air in motion. Jadi dalam Perjanjian Lama Roh Kudus itu dikenali sebagai the Spirit of God. Memang tidak ada istilah Roh Kudus atau Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama, tapi dikenal sebagai the Spirit of God atau Roh Allah. Nah, dua kata ini kemudian membentuk makna seperti angin, nafas, roh manusia, roh ilahi. Nah, itu dari ruah dan pneuma ini. Nah, kedua kata ini dengan tepat menjelaskan Allah yang bergerak, God in motion, God in action ya, yang menunjukkan aktivitas karismatiknya ya, dari Spirit of God, kata Roger Stronstadt ya. Nah, kemudian di dalam pemahaman the charismatic spirit of God ini, menurut Roger Stronstadt, disebutkan bahwa karunia Allah yaitu rohnya kepada para hamba-hambanya, apakah itu bersifat individual atau kolektif, untuk mengurapi, memberdayakan ya, lalu kemudian di dalam cara yang sangat kuat itu menginspirasi mereka bagi tugas pelayanan yang di-assign kepada mereka. Maka istilah karismatik yang dipergunakan di sini itu dalam pengertian fungsional dan dinamis. Jadi karismatik spirit di dalam Perjanjian Lama itu memiliki banyak atau sejumlah fungsi ya. Nah, kalau menurut Stronstadt itu aktivitas Roh Allah itu menurut dia dikelompokkan kepada 5 periode ya, atau yang disebut dengan periode aktivitas karismatik ini. Pertama adalah bagaimana Roh Allah itu berperan dalam pembentukan bangsa Israel di padang belantara. Yang kedua, periode pada masa hakim-hakim. Yang ketiga, pada masa berdirinya monarki, khususnya ini pada masa raja-raja ya. Lalu kemudian aktivitas karismatik bisa dilihat juga di dalam pelayanan Elia dan Elisa. Dan yang kelima adalah dalam periode pembuangan dan pada masa pengembalian atau restorasi. Jadi pemahaman aktivitas dan fungsi dari Roh Kudus di PL ini sangat penting sekali. Ada semacam sebuah progres ya, pekerjaan roh ini. Misalnya bagaimana kita lihat pemberian pencurahan roh itu adalah konfirmasi Allah untuk pelayanan kepada para pemimpin pilihannya atau kepada umat untuk apa? Untuk menggenapi amanat ilahi atau mandat Tuhan ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang menjadi kelanjutan. Ini nanti menjadi fondasi tentang argumentasi orang Pentakosta terhadap
keabsahan atau memenuhi syaratnya, Lukas dan Kisah Rasul ini menjadi sesuatu yang normatif bagi pemahaman kita terhadap Roh Kudus, ya, yang lebih bersifat fungsional dan dinamis yang sudah dikatakan di dalam Perjanjian Lama. Nah, kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama tentang pribadi Roh Kudus, itu Allah itu lebih daripada sekedar manusia, ya. Dia adalah subjek yang lebih daripada manusia. Ketika kata-kata kerja dipergunakan, maka the Spirit of God, Roh Allah ini ada di dalam tindakan yang mencurahkan atau empowering atau memberi kuasa, memberdayakan banyak orang untuk tugas-tugas tertentu, ya. Istilah yang dipakai di PL, dia memenuhi, ada 4 kali kepada para tukang-tukang yang diberikan kuasa atau pemberdayaan, ya, baik dalam konteks para ahli bangunan yang membangun bait Allah maupun dalam konteks yang lain, ya. Misalnya bagaimana juga Roh memberikan hikmat, dan juga kepada Yosua diberikan the spirit of knowledge. Jadi orang-orang yang punya skill itu dipenuhi oleh Roh Kudus untuk apa? Untuk melakukan tugas yang diamanatkan kepada mereka. Nah, sekarang kita bicara tentang 3 motif karismatik, ya. Ini saya kutip dari sekali lagi adalah bahan dari Karkainen, ya. Dia membagi 3 motif karismatik, ya, di dalam Perjanjian Lama. Yang pertama adalah dia disebut the transfer motif, yang kedua the sign motif, dan yang ketiga vocational motif. Apa artinya? Yang pertama, transfer motif itu adalah di mana Roh Allah itu ditransfer dari satu pemimpin ke pemimpinan lain, atau istilah kita impartasi, yaitu transfer otoritas dan delegasi tanggung jawab, dan juga pemberdayaan, pemberian kuasa dari satu orang ke orang yang lain atau kepada kelompok. Itu adalah motif transfer. Yang kedua adalah motif sign. Itu adalah sebuah tanda yang diberikan secara publik oleh Allah untuk apa? Untuk mengesahkan atau mengkonfirmasi persetujuan Allah kepada pribadi tertentu, ya. Dan yang ketiga adalah motif vokasional, yaitu di mana pemberian kuasa dan keahlian-keahlian oleh Roh Allah itu untuk orang-orang khusus dan atau kelompok khusus. Nah, ini 3 yang bisa kita lihat di sana, ya. Nah, ini beberapa pandangan dari sudut 2 pandangan ahli biblika, ya, yang menjelaskan tentang pandangan Pentakosta mengenai Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Pertama, Won Sukma. Profesor Won Sukma berkata, the Spirit of God in the Old Testament has more than one root, and that the development of various spirit tradition can be fruitfully traced. Roh Allah dalam PL memiliki lebih daripada satu akar, dan bahwa perkembangan dari, ya, tradisi-tradisi roh yang beragam dapat di tracing, dapat diamati, ya. Sementara Profesor Walter Kaiser berkata, Perjanjian Baru, New Testament, should not be used to settle doctrine in the Old Testament work of the Holy Spirit, regeneration and sanctification. Jadi dia katakan kalau bisa PB itu jangan dipergunakan untuk menjelaskan doktrin pekerjaan Roh Allah di dalam Perjanjian Lama, ya. Misalnya tentang kelahiran baru dan penyucian, ya. Jadi harus lebih khusus gitu, ya. Nah, berikut adalah konsep-konsep kunci yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Yang pertama adalah Roh adalah karunia yang dijanjikan Allah kepada gereja. Yang kedua, Roh akan bersama-sama dengan para murid-murid untuk menolong mereka melayani
dan untuk mereka memiliki kekuatan menghadapi penderitaan. Yang ketiga, Yesus memerintahkan kepada para muridnya untuk pergi membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang keempat adalah dia memerintahkan para muridnya untuk menanti di Yerusalem sampai mereka menerima karunia yang dijanjikan dari Roh. Yang kelima, dia mengajar bahwa kelahiran baru adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Yang keenam, dia berbicara tentang suplai yang berkesinambungan dari Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yang ketujuh, pelayanan Roh Kudus dalam ibadah atau penyembahan. Yang kedelapan, dia menyebut Roh itu sebagai penghibur yang lain. Yang kesembilan, the Spirit of Truth, yaitu Roh kebenaran yang akan memimpin kita kepada kebenaran. Dan yang ke-10 adalah bagaimana Roh itu yang akan nanti menegur, mengingatkan, menyadarkan kita, ya, atau istilahnya mengingatkan dunia akan dosa. Nah, inilah hal-hal yang kita lihat atau konsep-konsep kunci yang kita lihat yang Yesus ajarkan kepada para muridnya ketika kita bicara mengenai Roh Kudus dalam kehidupan dan pengajaran Yesus. Tentu kita tidak punya waktu untuk menjelaskan 10 poin ini, ya. Tapi saya percaya bahwa Anda kalau membaca seluruh referensi ayat-ayat terkait dengan Roh Kudus dengan kehidupan Yesus, maka Anda akan menemukan bahwa 10 item ini bisa dijelaskan dalam 10 sesi juga. Namun kita akan konsentrasi kepada pertemuan yang ke-10 atau video yang ke-10 mengenai discernment atau karunia menguji roh. Saya percaya bahwa Anda bisa mencari referensi-referensi ayat-ayat dan melihat lebih dekat penjelasan dari 10 konsep kunci yang Yesus ajarkan atau Yesus informasikan kepada muridnya terkait dengan pekerjaan daripada Roh Kudus, baik itu di dunia ini, di dalam kehidupan personal, korporat, maupun di dalam kehidupan gerejanya. Saya sekali lagi menjelaskan video yang terakhir, yang ke-10, sangat penting juga. Karena ketika kita bicara Roh Kudus, maka kita harus mengaku bahwa ada banyak celaan atau ada banyak skandal-skandal atau masalah-masalah yang ada di sekitar pelayanan karismatik, ya. Nah, kebebasan yang seperti apa yang kita maksudkan ketika kita bicara tentang spiritualis Pentakosta yang selalu berbicara tentang perjumpaan, encounter, ya. Walaupun perkembangan yang lebih terkini dari sarjana Pentakosta bahwa perjumpaan itu bisa dimaknai bukan hanya dalam sisi yang bersifat suddenly, spontaneous, ya, atau yang spesial, tetapi di dalam kerutinan, ya, penjelmaan perjumpaan itu bisa dilihat di dalam tradisi sakramen atau perjamuan kudus. Karena Tuhan berkati kita. Shalom.